Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah kuliah WA pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama sore ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Ibu-ibu yang berbahagia, sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang ibu untuk menyediakan atau menghidangkan makanan yang halal dan thayyib bagi keluarganya. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini berbagi informasi yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan ibu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tips memilih daging yang halal. Para ulama menggunakan kaidah fikih dalam menentukan halal dan haram suatu makanan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu kaidahnya adalah semua jenis makanan hukumnya halal kecuali bila ada dalil yang secara khusus menyebutkan pengharamannya. Adapun definisi daging halal dan sehat adalah daging yang berasal dari hewan yang halal, disembelih secara syar'i dan diolah menggunakan bumbu-bumbu yang halal tanpa adanya bahan haram yang ditambahkan. Adapun jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi adalah satu, yang pengharamannya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, yang mana disebutkan dalam Quran surat 2 ayat 173, surat 5 ayat 3, surat 6 ayat 145. Kemudian daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dan khomer, yaitu minuman atau makanan yang memabukkan dan turunannya. Kemudian yang kedua, makanan haram yang disebutkan dalam Al-Hadis, yaitu binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, daging binatang jalalah, daging binatang yang menjijikkan, dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, tidak semua daging yang beredar atau tersedia di sekitar kita terjamin kehalalannya. Dan daging juga merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Sehingga kita harus cermat dalam memilih daging untuk dikonsumsi keluarga, yaitu kita harus bisa memastikan daging yang kita beli merupakan daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Artinya daging yang kita beli bebas dari bahan yang berbahaya, bernilai gizi tinggi, tidak tercampur bahan lain, dan disembelih berdasarkan syariat Islam. Tampaknya sederhana sekali untuk menentukan daging yang halal. Namun, dalam prakteknya banyak faktor yang menjadikan daging yang asalnya dari hewan halal menjadi haram karena penanganan dan penambahan barang yang haram, sehingga
daging atau produk hewan sangat berpotensi menjadi haram. Daging haram yang tersedia atau yang sering kali beredar di masyarakat adalah daging babi dan produk olahannya, daging karnivora yaitu anjing, ular, biawak, dan lain-lain, daging ayam bangkai, daging sapi bangkai, daging sapi gelonggong, daging katak atau kodok, daging hewan halal yang terkena kuas bulu babi, daging hewan halal yang direndam arak. Daging babi dan produk olahannya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa daging babi adalah daging yang haram untuk dikonsumsi. Adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri daging babi, yaitu sebagai berikut. Warna daging babi lebih pucat dari daging sapi, sehingga seringkali warnanya mendekati warna daging ayam. Tapi warna ini seringkali dikamuflase dengan pelumuran darah sapi, sehingga warna dagingnya menjadi lebih merah. Kemudian serat daging babi itu sangat berbeda dengan serat daging sapi. Serat daging sapi tampak padat dan garis seratnya terlihat jelas, sedangkan pada daging babi seratnya terlihat samar dan sangat renggang. Lemak daging ini pun sangat berbeda dengan daging sapi. Tekstur lemak daging babi adalah elastis dan basah sehingga sulit dipisahkan dari daging. Sedangkan daging sapi lemaknya kaku, kering, dan berbentuk. Tekstur pada daging sapi lebih kaku dan padat dibanding dengan daging babi yang lembek dan mudah direnggangkan. Dan juga aromanya, daging babi memiliki aroma khas, yaitu apek dan sedikit pesing, sehingga sementara aroma daging sapi adalah anyir, seperti yang telah diketahui atau ibu-ibu ketahui. Tapi membedakan aroma ini perlu latihan dan perlu pengalaman yang sehingga dapat mudah membedakannya. Kemudian untuk diwaspadai adanya daging oplosan, yaitu daging sapi yang dicampur daging babi. Juga penggilingan daging dan dendeng atau abon campur. Konsumen hendaknya berhati-hati membeli aneka masakan olahan daging yang digiling. Kemudian daging haram yang lain yaitu daging ayam bangkai atau ayam tiren. Ayam tiren ini di beberapa wilayah marak dijual belikan dengan harga yang sangat murah, dan cirinya dagingnya seringkali sudah berbau busuk yang menyengat, warna dagingnya putih kelabu atau pucat, tekstur dagingnya cepat rusak, dan tidak ada bekas sembelihan di leher ayamnya. Seringkali hanya dirobek sedikit kulit di lehernya sehingga seperti sembelihan. Dan sendi-sendi ayamnya kaku, tidak elastis seperti ayam yang disembelih. Selanjutnya yang sering kali kita dapati di pasar adalah daging sapi gelonggong. Yang dimaksud sapi gelonggong adalah sapi yang dipaksa minum air dengan jumlah yang sangat banyak sebelum disembelih, sehingga kadang-kadang sampai sulit berdiri dan jalan, yang tujuannya untuk menambah bobot daging yang dijual. Adapun ciri-ciri daging sapi gelonggong yaitu penampakan daging yang basah dan warna daging yang merah agak mengkilap. Bila digantung airnya menetes, harganya relatif murah, mudah berbau busuk dan menyengat. Dan apabila didiamkan atau dibawa pulang, akan cepat menyusut beratnya karena daging yang ditimbang di pasar banyak mengandung air. Ketika sudah sampai di rumah, airnya sudah banyak berkurang, menjadikan bobot daging yang berkurang banyak.
Kemudian daging yang terkena najis, kuas bulu babi. Kuas bulu babi seringkali kita temukan untuk yang digunakan oleh penjual makanan, baik itu warung atau restoran, untuk mengoleskan bumbu-bumbu, mentega ataupun minyak kepada masakan yang berbahan daging. Daging halal yang terkontaminasi kuas bulu babi akan menjadi haram, karena apapun yang berasal dari babi tetap akan menjadi haram, dan apabila mengenai bahan makanan yang terkena najisnya juga akan menjadi haram. Ciri-ciri kuas berbahan bulu babi adalah apabila dibakar, asapnya putih dan aromanya seperti rambut yang terbakar. Daging yang tidak disembelih secara syar'i. Daging hewan halal harus disembelih menurut syariat Islam sehingga hukumnya menjadi halal. Apabila tidak disembelih menurut syariat Islam, hukumnya menjadi haram. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Adapun syariat Islam tentang penyembelihan hewan yang sering dilanggar adalah: yang pertama, tidak dibacakan basmalah atasnya saat disembelih. Kemudian hewan tidak disembelih tetapi ditusuk jantungnya. Kemudian sembelihan tidak dilakukan dengan sempurna, yaitu tidak memotong 4 urat yang seharusnya dipotong. Hewan belum mati sudah dikuliti atau dimasukkan ke dalam air mendidih. Kemudian yang terakhir, daging halal yang direndam arak. Arak adalah sejenis khamr. Khamr tidak boleh dikonsumsi meskipun hanya untuk campuran yang jumlahnya sangat sedikit. Arak masak kadang dipakai untuk mengolah masakan berbahan ikan atau daging, yang fungsinya antara lain untuk mempertahankan aroma khas ikan, menghilangkan bau amis, dan melunakkan daging. Jenis-jenis arak masak yang sering dipakai antara lain angcu, mirin, sake, dan lain-lain. Demikian ibu-ibu yang berbahagia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput